Bayangkan Anda masuk ke laboratorium klinik modern. Udaranya bersih dan segar, lingkungannya terang benderang. Lantainya mengkilap, dan meja-meja putih yang rapi menampung berbagai alat medis canggih. Semuanya tertata dengan sangat teliti, mulai dari rak tabung sampel yang tersusun rapi hingga dengungan pelan mesin analitik canggih. Inilah tempat di mana sains dan layanan kesehatan bertemu. Suasananya tenang dan profesional. Setiap permukaan steril dan setiap peralatan dikalibrasi untuk memastikan tingkat akurasi tertinggi untuk setiap tes yang dilakukan. Ini bukan hanya sebuah ruangan, ini adalah lingkungan terkontrol yang didedikasikan untuk mengungkap informasi kesehatan yang penting. Di lingkungan yang presisi ini, Anda akan bertemu analis laboratorium, seorang profesional kesehatan yang sangat terampil. Peran mereka sangat penting dalam proses diagnostik. Bahkan sebelum mereka memulai pekerjaan, Anda akan melihat mereka mengenakan alat pelindung diri atau APD. Ini adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar untuk memastikan keamanan bagi pasien dan analis. APD meliputi jas laboratorium putih bersih, sarung tangan sekali pakai, masker wajah, dan terkadang kacamata pelindung. Peralatan ini berfungsi sebagai penghalang, mencegah potensi kontaminasi silang, dan melindungi analis dari paparan patogen yang ditularkan melalui darah. Ini adalah representasi visual dari standar tinggi dan protokol keselamatan yang mengatur setiap tindakan di dalam dinding laboratorium. Persiapan analis tidak hanya sebatas mengenakan peralatan yang tepat. Mereka dengan cermat memeriksa meja kerja mereka, memastikan semua perlengkapan yang diperlukan mudah dijangkau. Ini termasuk jarum steril, kapas alkohol, torniket, berbagai tabung pengumpul, dan kain kasa. Setiap item diperiksa untuk memastikan steril dan belum kedaluarsa. Tingkat persiapan ini penting untuk prosedur yang lancar dan efisien. Ini meminimalkan ketidaknyamanan bagi pasien dan menjamin bahwa sampel darah yang dikumpulkan akan berkualitas tinggi, bebas dari kontaminan yang dapat mengganggu hasil tes. Pendekatan sistematis ini mencerminkan ketelitian yang dibutuhkan dalam diagnostik medis, di mana tidak ada ruang untuk kesalahan. Laboratorium itu sendiri dirancang untuk efisiensi dan akurasi. Area yang berbeda ditetapkan untuk tugas-tugas tertentu, seperti penerimaan sampel, pemrosesan, dan analisis. Pencahayaan yang terang bukan hanya untuk estetika. Ini penting agar analis dapat melihat pembuluh darah dengan jelas, membaca label dengan akurat, dan mengamati perubahan halus pada sampel. Tata letak modern membantu menyederhanakan alur kerja, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kembali ke dokter dan pasien. Seluruh lingkungan ini, mulai dari udara bersih hingga bangku yang tertata rapi, adalah bukti komitmen untuk menyediakan informasi kesehatan yang andal dan tepat waktu, membentuk dasar perawatan medis yang efektif bagi setiap orang yang membutuhkannya. Proses pengambilan sampel darah, yang dikenal sebagai flebotomi, dimulai dengan membuat pasien merasa nyaman dan terinformasi. Analis laboratorium akan menyapa Anda dengan sikap tenang dan meyakinkan. Mereka akan meminta Anda duduk dan akan mengonfirmasi identitas Anda dengan memeriksa nama dan tanggal lahir Anda. Ini adalah langkah keamanan yang penting untuk memastikan sampel cocok dengan orang yang tepat. Analis kemudian menjelaskan prosedur dengan sederhana, memberitahu Anda bahwa Anda mungkin merasakan sedikit tusukan. Mereka akan menanyakan lengan mana yang Anda sukai, dan kemudian dengan lembut akan memasang pita elastis lembut yang disebut torniket di lengan atas Anda untuk membantu membuat pembuluh darah lebih terlihat dan lebih mudah diakses. Setelah torniket terpasang, analis akan dengan hati-hati meraba untuk menemukan pembuluh darah yang cocok. Biasanya dilekukan siku Anda. Pembuluh darah yang ideal adalah yang terasa kenyal dan tertanam dengan baik. Setelah menemukan titik yang tepat, analis akan membersihkan area tersebut secara menyeluruh dengan kapas alkohol menggunakan gerakan melingkar, bergerak dari dalam keluar. Langkah ini sangat penting untuk mendisinfeksi kulit dan mencegah bakteri masuk ke aliran darah selama prosedur. Analis kemudian membiarkan alkohol mengering sepenuhnya, karena ini memastikan sifat antiseptiknya sepenuhnya efektif dan mencegah sensasi menyengat saat jarum dimasukkan. Setiap langkah disengaja dan mengikuti protokol medis yang ketat. Dengan area yang sudah disiapkan, analis dengan terampil melakukan venipuncture. Mereka membuka tutup jarum steril sekali pakai dan dengan lembut memasukkannya ke dalam pembuluh darah yang dipilih. Teknik mereka terlatih dan cepat untuk meminimalkan ketidaknyamanan.
Anda akan merasakan cubitan cepat dan tajam yang hanya berlangsung sesaat. Analis kemudian memasang tabung khusus yang disegel vakum ke bagian belakang penahan jarum. Anda akan melihat darah mengalir dengan lancar dan otomatis ke dalam tabung. Untuk tes hemoglobin, tabung khusus yang digunakan adalah yang memiliki tutup berwarna lavender atau ungu. Warna ini menunjukkan bahwa tabung tersebut mengandung antikoagulan yang disebut ADTA, yang sangat penting untuk tes tersebut. Setelah mengumpulkan jumlah darah yang dibutuhkan, analis akan melepaskan torniket. Mereka kemudian dengan lembut menarik jarum dan segera menekan area tersebut dengan kain kasa steril untuk menghentikan pendarahan. Anda akan diminta untuk menahan kain kasa di tempatnya selama beberapa menit. Analis kemudian dengan hati-hati membalik tabung bertutup lavender beberapa kali, biasanya 8 hingga 10 kali, dengan gerakan menggoyangkan yang lembut. Ini adalah langkah yang sangat penting. Ini memastikan antikoagulan ADTA tercampur sempurna dengan darah, mencegahnya membeku. Sampel yang membeku tidak dapat digunakan untuk tes hemoglobin, jadi pencampuran lembut ini sangat penting untuk sampel yang layak. Setelah sampel darah tercampur dengan baik dalam tabung ADTA, siap untuk dianalisis. Di laboratorium modern, metode paling umum untuk mengukur hemoglobin adalah dengan menggunakan mesin canggih yang disebut alat penganalisis hematologi. Instrumen canggih ini dapat melakukan hitung darah lengkap, yang meliputi pengukuran hemoglobin, hanya dalam 1 atau 2 menit. Analis pertama-tama memastikan mesin dikalibrasi dan telah melewati pemeriksaan kontrol kualitas harian. Mereka kemudian menempatkan tabung bertutup lavender ke dalam rak sampel atau aspirator penganalisis. Mesin secara otomatis mengambil sejumlah kecil sampel darah yang tepat untuk pengujian. Otomatisasi ini mengurangi kesalahan manusia dan memastikan konsistensi. Di dalam alat penganalisis hematologi, proses yang kompleks berlangsung. Mesin menggunakan metode yang disebut spektrofotometri untuk mengukur hemoglobin. Ia mencampur sebagian kecil darah dengan reagen kimia khusus. Reagen ini memecah sel darah merah, melepaskan molekul hemoglobin di dalamnya. Bahan kimia tersebut kemudian mengubah hemoglobin menjadi senyawa berwarna yang stabil. Penganalisis menyinari berkas cahaya dengan panjang gelombang tertentu melalui larutan ini. Detektor di sisi lain mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh senyawa berwarna tersebut. Jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi hemoglobin dalam sampel, memungkinkan pengukuran yang sangat presisi dan akurat. Sebagai alternatif, di tempat yang tidak memiliki akses ke alat penganalisis otomatis, kadar hemoglobin dapat diukur menggunakan metode manual klasik yang disebut metode Sahli. Untuk teknik ini, analis menggunakan kit khusus yang mencakup Hemoglobin Sahli Kit Components on Laboratory Bench, Close-up of Pipette, Comparator Box, and Graduated Tube at Stock Equally, kotak pembanding, tabung hemoglobin bergradasi, pipet, dan reagen kimia khusus. Sejumlah darah yang terukur diambil ke dalam pipet dan ditambahkan ke tabung bergradasi, yang mengandung larutan asam encer. Asam ini mengubah hemoglobin menjadi asam hematin, yang memiliki warna coklat kemerahan. Analis kemudian perlahan-lahan menambahkan air suling tetes demi tetes, mencampur setelah setiap penambahan, hingga warna larutan benar-benar cocok dengan standar kaca coklat di kotak pembanding. Setelah mencocokkan warna dalam metode Sahli, analis membaca kadar hemoglobin dari tanda-tanda bergradasi di sisi tabung. Meskipun metode Sahli berharga dan telah digunakan selama bertahun-tahun, metode ini lebih subjektif dan rentan terhadap kesalahan manusia dibandingkan dengan alat penganalisis hematologi otomatis. Alat penganalisis memberikan hasil yang lebih objektif dan dapat direproduksi. Terlepas dari metode yang digunakan, tujuannya sama, untuk mengukur secara akurat jumlah hemoglobin yang ada dalam darah. Nilai ini merupakan indikator penting kemampuan darah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, dan merupakan dasar dari banyak diagnosis medis. Setelah analisis selesai, hasilnya ditampilkan di layar alat penganalisis hematologi, atau dicatat dari alat Sahli. Hasil hemoglobin diberikan dalam gram per desiliter, ditulis sebagai G per dl. Misalnya, hasilnya mungkin muncul sebagai Hb 14,5 gram per dl. Pada alat penganalisis modern, nilai ini biasanya merupakan bagian dari laporan yang lebih besar yang mencakup banyak parameter darah lainnya, seperti jumlah sel darah merah, jumlah sel darah putih, dan jumlah trombosit.
Nilai hemoglobin seringkali diberi label dan disorot dengan jelas, sehingga mudah dilihat oleh analis dan dokter. Hasil ini kemudian dicetak atau dikirim secara elektronik ke rekam medis pasien untuk ditinjau oleh dokter. Memahami arti angka ini sangat penting. Kadar hemoglobin memiliki rentang normal yang bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan bahkan ketinggian. Untuk pria dewasa, rentang normal tipikal adalah sekitar 13,5 hingga 17,5 gem/dl. Untuk wanita dewasa yang tidak hamil, rentang normal umumnya 12,0 hingga 15,5 gem/dl. Jika kadar hemoglobin Anda berada dalam rentang yang diharapkan untuk demografi Anda, biasanya ini menunjukkan bahwa tubuh Anda memiliki kapasitas yang cukup untuk mengangkut oksigen. Dokter Anda akan menafsirkan hasil ini dalam konteks kesehatan Anda secara keseluruhan, gejala apapun yang mungkin Anda alami, dan hasil tes lainnya. Ini adalah satu bagian dari teka-teki yang lebih besar tentang kesehatan Anda. Kadar hemoglobin yang lebih rendah dari rentang normal adalah kondisi yang dikenal sebagai anemia. Ini berarti darah Anda memiliki kemampuan yang berkurang untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh Anda. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, kelemahan, sesak napas, kulit pucat, dan pusing. Ada banyak penyebab anemia yang berbeda, termasuk kekurangan zat besi, kekurangan vitamin, penyakit kronis, atau kehilangan darah. Hasil hemoglobin yang rendah mendorong dokter Anda untuk menyelidiki penyebab yang mendasari sehingga pengobatan yang tepat dapat dimulai. Angka sederhana ini adalah alat screening yang ampuh untuk mendeteksi kondisi yang sangat umum dan dapat diobati ini. Di sisi lain, kadar hemoglobin yang lebih tinggi dari rentang normal juga menjadi perhatian. Kondisi ini disebut polisitemia. Ini menunjukkan bahwa ada terlalu banyak sel darah merah yang dapat membuat darah lebih kental. Darah yang lebih kental ini mengalir lebih lambat dan meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah, yang dapat menyebabkan masalah serius seperti serangan jantung atau stroke. Hemoglobin tinggi dapat disebabkan oleh dehidrasi, merokok, tinggal di dataran tinggi, atau penyakit sumsum tulang tertentu. Oleh karena itu, tes darah yang komprehensif, dimulai dengan pengukuran hemoglobin yang mendasar, adalah alat yang sangat penting untuk memantau kesehatan Anda, mendeteksi masalah sejak dini, dan membimbing dokter Anda dalam menjaga kesehatan Anda.